Hai teman-teman, ketemu lagi dengan OMG Duit, saya dengan Sapti. Saya Indrara. Pada episode kali ini kita mau bahas tentang POJK atau Peraturan OJK yang terbaru untuk P2P lending atau pinjol. Kali ini tuh sudah ada beberapa pasal tentang penagihan maupun juga tentang perlindungan konsumen yang sangat bermanfaat buat teman-teman karena yang dulu itu belum diatur. Di pasal yang kita mau bahas ini adalah pasal 104. Aku bacain aja ya ini Iya, ya. dibaca karena peraturan ya. Ya, pasal 104 POJK nomor 10 tahun 2022 adalah nomor 1 butir 1 dalam melakukan penagihan kepada penerima dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 ayat 1 yang tadi di atas. Jadi kalau terlambat itu penyelenggara berhak untuk melakukan penagihan, dan pasal 103 ayat 1 penyelenggara wajib memastikan bahwa penagihan dilaksanakan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nomor 2, ketentuan lebih lanjut mengenai penagihan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Nah, yang menarik adalah kita harus tahu nih, tadi kan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Apa aja tuh? Nah, norma apa nih? Dijelasin nih dalam penjelasan POJK nomor 10 pasal 104, norma yang berlaku di masyarakat yang dimaksud antara lain norma kepatutan, norma kesopanan, dan kesusilaan. Jadi contohnya nih, diberi contoh di sini nih teman-teman. A. Tidak menggunakan ancaman, jadi penagih tidak boleh menggunakan ancaman, kekerasan, dan strip atau tindakan yang bersifat mempermalukan penerima dana. Ya, jadi jelas, itu sangat jelas. Yang nomor B, tidak menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal. Yang nomor C, penagihan dilakukan hanya kepada pemberi dana. Kok pemberi dana sih? Pemberi dana. Penerima dana kali maksudnya ya. Typo ya. Ya, ini penting banget loh ya. Penerima dana. Jadi nggak boleh ke temennya, ke saudaranya, ke orang tuanya, itu nggak boleh. Penagihan tidak boleh dilakukan kepada mereka. Penerima dana, bukan pemberi dana. Ya, dilakukan hanya kepada penerima dana. Yang butir D, penagihan tidak dilakukan secara terus-menerus. Nih, yang bersifat mengganggu jika penagihan menggunakan sarana komunikasi. Nah, jelas, jadi nggak boleh telepon-telepon terus. Ya, seperti yang kita bahas sebelumnya. SMS terus, itu nggak boleh, itu udah melanggar. Jadi sekarang ini udah diatur nih sama OJK, ya kan? Lain sebelumnya kan diatur oleh AFPI. AFPI asosiasi. Ya. Asosiasi kayaknya nggak kuat-kuat amat Ya, ya. ini kan berarti kekuatan hukumnya sudah jelas. Sudah jelas. Karena kalau AFPI itu kalau dilanggar oleh penyelenggara paling juga dikeluarin dari asosiasi gitu kan. Tapi kalau ini lisensinya bisa dicabut loh. Penaltinya mulai peringatan ya kan, penyelenggaranya dapat peringatan. Terus debt kolektornya juga bisa dipecat ya kan, dapat peringatan, dipecat. Semuanya tuh bisa berakhir kalau tetap dilanggar adalah dicabut izinnya sama OJK karena kan dia yang punya kuasa. Ya kan? Dan butirnya udah jelas A, B, C, D itu benar-benar udah dijabarkan oleh OJK oleh ya. OJK. Nah, ini semua adalah problem yang sering dialami oleh teman-teman, ya kan? Jadi teman-teman tahu bahwa kalau ada debt collector yang melakukan ini berarti jelas dia sudah melanggar. Kekuatan hukumnya udah lebih jelas dibandingkan sebelumnya. Oke, nah itu kan kekuatan hukumnya ya. Yang biasanya menjadi kelemahan kita nih, ya, menjadi kelemahan kita bersama di Indonesia adalah hukumnya itu ada gitu loh, tapi bagaimana dengan implementasinya, bagaimana dengan monitoringnya. Nah kalau di bank dan kartu kredit kan dulu jelas ya Sapti ya. Iya, kalau dulu pengalaman kita di kartu kredit maupun di bank ya, itu semua peraturan-peraturan OJK seperti ini itu ada turunannya dan lebih detail. Misalkan diatur dilakukan penagihan di jam 8 pagi hingga jam 7 malam, misalkan gitu. Dilakukan di hari kerja, di hari libur atau hari besar itu tidak boleh dilakukan. Nah, itu ada turunannya dan bank wajib memberitahu kepada konsumennya sehingga konsumen tahu nih hak-haknya dia, apa yang menjadi haknya dia walaupun dia meminjam kartu kredit atau pinjaman konsumer, tapi dia tahu bahwa penagihan itu dilakukan di waktu-waktu tertentu.
dan apa saja yang boleh dilakukan oleh debt collector dan tidak boleh dilakukan oleh debt collector. Nah, kalau ini kan juga masih, kalau menurut saya ini masih sangat terbuka. Bedanya Iya ya open kan? ended gitu, jadi Iya. masih masih generik ya, masih Sangat generik. Ya. Nah, kemudian bagaimana penyelenggara itu menerjemahkannya dalam peraturan-peraturan kepada SOP-nya, SOP dan semua sosialisasi. do dan don'ts-nya, Iya. ya sosialisasi gitu ya kepada debt collector, Iya. juga kepada debitur, kepada nasabahnya. Karena nasabah itu dia harus tahu hak-haknya dia. Betul. Apa yang menjadi haknya Itu penting dia. sekali ya. Penting. Jadi kalau kita lihat nih dari hukumnya nih, dari peraturan OJK ini, sebaiknya kalau menurut kita nih ya, itu lebih detail lagi. Kalau menurut aku bukan sebaiknya, harus ya. Harus Nah, lebih itu detail lagi karena masyarakat itu harus tahu A, B, C, D. Iya. Jadi nggak bisa jadi hanya nggak open to ngambang. interpretation Iya, gitu betul. kan. Interpretasinya bisa macam-macam. Bisa macam-macam. Ya kan? Karena di sini bersifat mempermalukan penerima dana nih macam-macam, Iya. ya kan? Dan itu harus dijelasin. Tidak boleh ini, boleh itu, Iya, gitu betul, kan? betul. Jadi seperti waktu kita di bank. Jadi ini harusnya ini nanti kita mengharapkan ada turunannya yang lebih Untuk mudah implementasinya. diimplementasikan, ya kan? Walaupun yang sekarang nih ya sebenarnya di AFPI kan ada detailnya, tapi itu kan dari AFPI-nya sendiri. Iya, yang karena kita kita harapkan dari OJK-nya. OJK. Karena dulu kita itu diatur juga oleh OJK Iya, kan, sampai betul. jam kerjanya debt collector tuh dulu tuh Itu diatur. langsung dari Diatur oleh dulu debt BI collector. terus OJK Iya. juga seperti itu. Jadi untuk P2P lending itu juga harus diatur sampai sedetail itu, sama seperti bank. Sebenarnya nggak usah susah-susah ya. Mereka ambil Copy and aja, paste. copy paste aja dari peraturan bank Iya. ya, peraturan kartu Iya. kredit. Itu kan sudah terbukti itu berapa Iya. tahun berjalan Iya. ya. Jadi daripada bikin yang diskusi baru lagi Open segala ended macam, lagi gitu loh. langsung Terus aja gitu kan. masing-masing nanti pinjol akan mengimplementasikannya berbeda. Iya, iya. Jadi bukan sebaiknya, kita harapkan ya itu akan ada detail untuk implementasinya. Berikutnya adalah pastikan aplikasi hanya bisa mengakses yang kita selalu ingetin, camilan kamera, mikrofon, dan location.